Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin kembali kuliah kita tentang progressive self-awareness. Kali ini kita akan bahas progresif yang di atas 20 ya, 25. Mana tuh? Apa ya nama ininya? Oh, ini. Kita masuk ke progresif yang 25. Sebelum kita masuk ke progresif 25, kita coba lihat kembali ya. Kita coba lihat kembali pembelajaran mengenai keilahian dan ego ya. Kita coba kembali lihat ini. Jadi ego itu selalu menciptakan masalah. Itu poin pentingnya. Ego selalu menciptakan masalah. Keilahian itu kemudian dia tidak pernah menyelesaikan masalah keilahian itu. Keilahian itu hadir untuk mengevolusikan jiwa kita ya. Mengevolusikan jiwa kita sehingga kemudian ketika jiwa kita mengalami evolusi, maka apa yang sebelumnya kita anggap sebagai masalah itu menjadi tidak relevan lagi. Poinnya itu, apa yang sebelumnya kita sebut masalah itu menjadi tidak relevan lagi. Nah, jadi dalam hal ini mengidentifikasi diri sebagai ego itu adalah sebuah kesalahan. Mengidentifikasi diri sebagai ego itu adalah sebuah kesalahan. Lalu kemudian karena ego itu selalu membuat masalah, maka sebenarnya dalam sebuah masalah itu, dalam sebuah masalah besar, itu pasti di dalamnya ada keterlibatan ya ego kita dalam bisa keseluruhan nature 20 sampai 199 itu bisa terlibat semua tuh. Dari seluruh persoalan kita, seluruh nature ego itu bisa terlibat semua. Ini nature dari S kecil ya. Dia selalu menciptakan masalah. Bayangkan kalau penduduk bumi berapa Pak? Hampir 8 miliar. Katakan 7 miliar orang ya. Bayangkan 7 miliar orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai ego itu, dualitas. Lalu kemudian masing-masing membuat jejaring masalah di dunia. Ya. Karena dalam riset Hawking itu hanya 0,04 ya. 0,04 yang berada di tingkat spiritual 500. Jadi misalnya ini S kecilnya Mbasa nih dengan nature-nya masing-masing ya. 50, 75, 100, 125, 150, 175. Kemudian ini S kecilnya Mas Camim dengan nature juga 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175. Ada 7 miliar orang lebih yang membuat jejaring nature masalah ya, membuat masalah yang sama hanya karena
keliru mengidentifikasi diri ya hanya karena keilahiannya teralienasi. Muncul jejaring masalah itu. Lalu kemudian para ilmuwan mencoba untuk memikirkan masalah yang terjadi di dunia. Lalu kemudian itu menciptakan program-program yang sifatnya problem solving tanpa mengetahui bahwa seluruh masalah ini berangkat dari satu kesalahan yang sama, yaitu disidentifikasi diri. Jadi miliaran masalah berangkat dari satu kesalahan, yaitu disidentifikasi diri. Itu yang dikritik oleh yang dicoba diungkap oleh Hawking. Itu yang diungkap oleh Hawking dalam buku Power versus Force. Jadi coba dibaca lagi buku Power versus Force. Bisa kebayangkan ya, miliaran masalah terjadi hanya karena disidentifikasi diri. Makanya Hawking mengarahkan kita bahwa what you are is change the world. Jadi siapa diri kita itu mengubah dunia. Ya. Apakah kalau diri kita teridentifikasi sebagai ego, maka itu mengubah dunia dengan masalah. Tapi jika keilahian kita teridentifikasi, maka kemudian tadi nature masalah itu tidak akan menjadi perilaku. Nature masalah tidak akan menjadi perilaku. Nature ego ya 20 sampai 199. Sekarang mari kita masuk ke topik kita. 20 kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita bahas nature 25. Nature 25 ini beberapa minggu lalu ya dalam roadshow ke Surabaya, salah satu peserta datang mengunjungi saya, menemui saya untuk menceritakan bahwa sekarang dia bermasalah pada retina. Jadi air matanya nggak keluar lagi gitu loh, sehingga kemudian tuh tekanan di retina sangat tinggi, lalu menggunakan air mata buatan, ya, air mata buatan. Udah lama katanya. Lalu saya coba tanya, apa kemudian tuh kesedihan yang dirasakan dalam jangka panjang ini, ya. Lalu ceritalah tentang tragedi yang menimpa salah satu putrinya. Lalu kemudian ceritanya sangat menyedihkan ya. Dan anehnya kemudian anaknya itu kan mengalami korban ya, sebagai korban pembunuhan begitu. Lalu kemudian dalam suasana sangat sedih ya, duka cita yang sangat mendalam, karena anaknya itu adalah anak bungsu kesayangannya begitu. Dia mendengar tetangganya bahwa oh itu anaknya begitu karena dosa ibunya. Dia mendengar itu, lalu dia meyakini juga itu, menerima itu. Oh ya, jangan-jangan ini
dosa-dosa saya yang kemudian itu ditanggung oleh anak saya. Seperti itu. Jadi 25 itu nature diri saya penuh dosa. Ya. Kalau 30 itu nature-nya, perbuatannya ya. Jadi perbuatannya itu melanggar. Kalau 25 itu dirinya penuh dosa. 20, nah, itu dirinya tidak utuh lagi ya. Not enough, dirinya sudah not enough. Bisa dilihat ya, isunya ini. Bisa dilihat isunya ya. Ini diri satu, kalau ini harus dibandingkan dengan yang 30. Perbuatannya itu berdosa. Perbuatannya itu melanggar, ya. Perbuatannya melanggar. Lalu kemudian 25 diri yang penuh dosa. Ya. 20 diri not enough ya. I'm not enough itu diri tidak utuh. Diri tidak seperti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi kriteria sebagai yang diterima oleh sosial. Itu 20. Seperti itu. Orang-orang yang terjebak pada nature penuh dosa ini meyakini bahwa dirinya ini penuh dosa, itu biasanya orang-orang yang mengalami ya tragedi yang besar begitu. Dan ini bagian dari menghukum diri. Bagian dari dia menghukum diri ya. Menghukum diri. Kalau kita lihat di peta kesadaran itu, lihat pertengahan antara menghukum diri dan merusak ya. Tapi belum sampai ke merusak, lebih dekat ke menghukum diri. Cari dulu mana ya. Kita carikan dulu petanya ya. Jadi pada tingkat 25 ini puncak dari menghasrati hukuman ya. Nah, ini bagian dari menghukum diri. Udah mentok ya, penuh dosa, udah nggak ada lagi celah untuk amal gitu, amal baik, sudah penuh dosa. Seperti itu. Kalau kita lihat maka gut view-nya ya 25 ini Tuhan itu menaruh dendam dan tidak lagi membuka pintu ampunannya. Tidak lagi menerima pemaafan ya. Jadi ini ibaratnya ini sudah di depan pintu neraka jahanam ini. Seluruh peluang untuk pengampunan dosa itu tidak ada lagi. Ya. Seluruh kesempatan untuk katakanlah pemaafan itu nggak ada lagi.
Itu salah satu nature ego ya. Nature ego yang kemudian itu menciptakan masalah pada psikis dan fisiologis kita. Bagaimana kemudian melampaui nature ego 25 ini? Yaitu dengan selalu mengingat kembali ya. Inilah kita pentingnya kalau kita tinggal atau hidup dalam budaya masyarakat yang menghasrati hukuman, maka satu-satunya pelarian kita ya kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan Tuhan tentang kesalahan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang dosa. Apakah Tuhan itu sangat sulit memaafkan dosa atau mudah memaafkan dosa? Tentu saja Tuhan memberitahu kita lewat firman-Nya bahwa walaupun dosa kita sebesar langit bumi, maka ampunan dan rahmat-Nya selalu melampaui segala jumlah kesalahan dan dosa tadi. Itu jiwa yang menghasrati dosa tadi itu mesti diberitahu bahwa dari mana kamu tahu Tuhan tidak mengampuni dosamu, gitu ya? Dari mana? Kalau kita baca buku Hawking itu kan di 50 ya. Hawking itu udah putus asa dengan segala tindakan yang dilakukan. Maka Hawking mengatakan, seandainya Tuhan ada, ya saya dibantu. Saya sudah menyerah dengan segala upaya yang saya lakukan sendiri. Nah, kalau untuk 25 ini, ungkapannya itu bukan seperti itu. Ungkapannya, apakah Tuhan itu betul-betul tidak mampu mengampuni dosa? Ya, apakah Tuhan itu mengalami kerugian jika saya melakukan dosa? Tentu saja Tuhan tidak pernah mengalami kerugian. Seberapa apapun dosa manusia, maka itu Tuhan tidak pernah mengalami kerugian, karena itu Tuhan mensifati dirinya dengan subhanallah, ya, bahwa maha suci Tuhan yang tidak rentan terhadap pelanggaran dan dosa makhluk-makhluknya. Jadi apa alasan Tuhan untuk tidak mengampuni, tidak memaafkan seluruh dosa-dosa kita? Tidak ada alasannya. Karena toh Tuhan juga tidak rentan, tidak mengalami kerentanan karena perbuatan kesalahan atau dosa-dosa seluruh makhluknya. Nah, dari situ biasanya tuh kita akan berpikir, secara logis ya. Jadi bahwa diri saya ini penuh dosa, itu hanya upaya ego untuk nature di 25 itu, biar kita terus-menerus menghukum diri, bahkan sampai menyadarkan diri. Seperti itu. Mungkin
teman-teman ada yang mengalami ini, itu bisa diajukan ya untuk sesi transendensi. Karena yang mengalami nature 25 ini itu sangat berat gitu ya. Itu udah mendekati bunuh diri. Terus-menerus dalam penyesalan, bahkan ibu tadi yang saya ceritakan tadi menangis sampai air matanya tidak mampu untuk keluar lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan tentang sesi malam ini. Silakan. Kayaknya tidak ada pertanyaan ini. Alhamdulillah ya. Ada 2 poin penting di sini yang kita bahas malam ini. Poin pertama bahwa miliaran masalah penyebabnya cuma satu, kesalahan, yaitu kesalahan disidentifikasi diri. Miliaran masalah itu berawal dari satu kesalahan, yaitu kesalahan disidentifikasi diri. Itu satu. Kemudian terkait dengan nature 25, pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu tercemari ya? Apakah Tuhan itu tercemari dengan dosa-dosa dan kesalahan saya? Tanyakan itu. Kalau Hawking kan ketika sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakitnya, dia minta Tuhan, ya tolong bantu saya. Itu kalau nature 50. Kalau nature 25, apakah Tuhan itu tercemari dengan dosa dan kesalahan saya? Jawabannya satu, bahwa ya subhanallah ya. Tuhan itu tidak tercemari oleh dosa dan kesalahan apapun. Itu aja malam ini ya poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ansor. Silakan, Go. Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pembahasan berikutnya minggu depan di waktu yang sama ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu minggu depan.